Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baron Sadewo, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kematian malaikat Israel di hari kiamat yang mencabut nyawanya sendiri sampai menjerit. Kiamat adalah istilah yang mengacu pada akhir dari dunia. Meski sampai sekarang tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kiamat terjadi, namun sebagai muslim, kita wajib beriman kepada hari kiamat, dan tidak sempurna iman seseorang yang tidak mengimani hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hari kiamat adalah akhir dari dunia. Artinya, pada hari semua makhluk akan menghadapi akhirnya, yang hidup akan mati, dan semuanya terbentuk akan dihancurkan. Pada hari kiamat, bumi, planet-planet dan segala hal yang ada di alam semesta akan dihancurkan. Sementara itu, semua yang hidup mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jin, dan malaikat, semuanya akan mati di hari kiamat. Jika semua hidup, termasuk malaikat akan mati di hari kiamat, lalu bagaimana cara Israel sang malaikat pencabut nyawa mati? Pada hari kiamat, semua makhluk Allah memang akan mati, termasuk malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Ditiupnya sangkakala, adapun menjelang datangnya hari kiamat ditandai dengan suara tiupan sangkakala. Adapun yang bertugas meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Sementara itu, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai berapa kali sangkakala akan ditiup. Ada yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali, ada pula yang berpendapat sangkakala ditiup 3 kali. Terlepas perbedaan pendapat tersebut, kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah terjadinya kepanikan. Kepanikan ini tidak hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan di antara semua makhluk. Kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah semua makhluk termasuk manusia, jin, dan malaikat pun akan merasa kaget. Baru setelah itu akan terjadi kekacauan, karena semua makhluk mengetahui bahwa hari kiamat akan segera tiba. Setelah tiupan sangkakala pertama, akan ada tiupan sangkakala berikutnya. Ketika sangkakala ditiup lagi, maka semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan Hamalatul Arsy. Karena masih ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup, malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Sekarang tinggal malaikat Israel saja, makhluk Allah yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, malaikat Israel, tidakkah kamu mendengar firman-Ku, kullu nafsin za'iqatul maut, tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri. Saat ia mencabut rohnya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan, jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel tercabut nyawanya dan mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa. Demikianlah kisah kematian malaikat maut, yaitu malaikat Israel yang mencabut nyawanya sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Jika sahabat beriman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channelnya Baron Sadewo, agar tidak ketinggalan video berikutnya.